Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban yang beranggotakan pertama Erliana Khairunisa NPM 071, Lenada Suratkobu NPM 073, Hernala Syuanti NPM 083, dan saya Latifah Nuridayati NPM 112. Saya Latifah Nuridayati, NPM 112, akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen yang merupakan serangkaian teknik terintegrasi untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi demi membuat keputusan perencanaan serta pengendalian. Hal ini untuk memotivasi perilaku karyawan dan untuk mengevaluasi kinerja. Dalam sistem pengendalian manajemen yang efektif ini harus memperhatikan seperti yang pertama, yaitu kejelasan mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan bahwa manajer dan karyawan itu dapat memahami tindakan spesifik. Yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan hasil tindakan di seluruh organisasi. Yang keempat, yaitu memotivasi manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen dan tujuan organisasi. Komponen utama dan paling dasar dalam sistem pengendalian manajemen ada tujuan suatu organisasi. Manajer dapat menetapkan tujuan organisasi yang luas, ukuran kinerja dan targetnya. Nah, di sini terdapat gambar mengenai sistem pengendalian manajemen yang merupakan unsur perencanaan dan juga pengendalian, di mana perencanaan dan pengendalian ini sangat saling berkaitan erat. Untuk unsur yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan juga target. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa yang harus kita capai dan bagaimana kita dapat menetapkan arahan dalam tujuan dan juga target tersebut. Itu yang kedua yaitu merencanakan dan juga melaksanakan. Nah, di mana kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu mengukur, memonitor dan juga melaporkan. Nah, di sini kita dapat mengukur apa yang sudah kita capai selama ini dan juga melaporkannya. Untuk yang keempat yaitu evaluasi dan juga penghargaan, di mana kita dapat mengevaluasi dalam kinerja suatu organisasi tersebut dan memberikan motivasi, di mana motivasi ini harus tepat dan kita harus mengetahui apakah motivasi yang kita berikan itu sudah tepat atau belum. Selanjutnya yaitu terdapat contoh yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan juga ukuran kinerjanya. Di sini terdapat contoh pada Hotel Scottsdale Luxury Suite yang memiliki tujuan dan ukuran kinerja. Untuk tujuan organisasi pada hotel tersebut, yang pertama yaitu melampaui ekspektasi tamu dengan ukuran kinerja yaitu ada indeks kepuasan pelanggan dan juga jumlah kunjungan ulang. Untuk yang tujuan kedua yaitu memaksimalkan hasil pendapatan dengan ukuran kinerjanya yaitu tingkat hunian, rata-rata tarif kamar dan juga laba sebelum biaya tetap. Untuk tujuan organisasi yang ketiga, yaitu berfokus pada inovasi, di mana ukuran kinerjanya yang pertama yaitu produk dan jasa yang mengimplementasikan per tahunnya, dan juga jumlah sasaran karyawan. Nah, dalam tujuan dan sasaran dalam ukuran kerja, di sini manajer puncak itu dapat mengembangkan tujuan, ukuran, dan target organisasi yang luas, dan manajemen juga dapat mengidentifikasi proses penting yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, manajer puncak dan manajer proses penting ini dapat mengembangkan faktor-faktor keberhasilan kunci dan ukuran kinerja manajemen yang mengidentifikasi tindakan spesifik. Nah, faktor keberhasilan kunci merupakan karakteristik atau atribut yang harus dicapai manajer untuk mendorong organisasi ke arah tujuannya.
Nah, selanjutnya manajer proses penting dan manajer tingkat rendah ini dapat mengembangkan ukuran spesifik untuk setiap tindakannya. Selanjutnya yaitu mengenai merancang sistem pengendalian manajemen. Manajer harus mengidentifikasi apa yang memotivasi karyawannya, mengembangkan ukuran kinerja berdasarkan motivasi tersebut, dan serta menetapkan struktur monitoring dan pelaporan atas ukuran tersebut. Nah, dalam merancang sistem pengendalian manajemen, yang pertama itu dapat memotivasi karyawan. Motivasi itu merupakan dorongan yang menciptakan upaya dan tindakan demi mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Memotivasi karyawan itu dapat dilakukan supaya dapat bekerja demi kepentingan bersama dapat memberikan yang terbaik untuk suatu organisasi tersebut. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik ini akan memperkuat baik kesesuaian tujuan maupun upaya manajerial. Nah, kesesuaian tujuan ini merupakan kondisi ketika karyawan dapat merespon insentif apa yang diciptakan sistem pengendalian dan dapat mengambil keputusan yang membantu memenuhi tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk upaya manajerial ini merupakan upaya mencapai tujuan atau sasaran termasuk semua tindakan nyata yaitu mengawasi, merencanakan, dan memikirkan yang menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Selanjutnya, dalam merancang sistem pengendalian manajemen, yang kedua yaitu mengembangkan ukuran kinerja. Bagi sebagian besar organisasi, sistem pengendalian manajemen yang efektif ini memerlukan ukuran kinerja berganda yang mencakup baik ukuran keuangan maupun non-keuangan. Nah, di mana ukuran itu dapat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu merefleksikan tindakan dan aktivitas kunci berkaitan dengan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh tindakan manajer dan juga karyawan. Yang ketiga, siap dipahami oleh karyawan. Yang keempat, yaitu secara masuk akal, objektif, dan mudah diukur. Untuk yang kelima, yaitu digunakan secara konsisten dan secara teratur dalam mengevaluasi serta memberikan penghargaan kepada manajer dan juga karyawan. Yang selanjutnya yaitu menyeimbangkan kekhawatiran jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya terdapat gambar yaitu mengenai komponen keberhasilan organisasi dan ukuran pencapaiannya. Nah, di sini terdapat pembelajaran organisasional yang meliputi waktu pelatihan, perputaran staf, dan juga skor kepuasan staf. Di mana pada pembelajaran organisasional ini dapat menghasilkan suatu perbaikan proses bisnis tersebut yang meliputi waktu siklus, kerusakan, dan juga biaya aktivitas. Pada organisasi yang berhasil secara terus-menerus yang dapat mengulangi siklus tersebut, di mana pembelajaran ini dapat menghasilkan perbaikan prosesnya, ini dapat menimbulkan peningkatan kepuasan pada pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini meliputi pangsa pasar, skor survei, dan juga keluhannya. Di mana kepuasan pelanggan ini dapat menimbulkan kekuatan keuangan, sehingga pada kekuatan keuangan ini dapat menghasilkan profitabilitas produk laba sebelum bunga dan juga pajak. Saya Erliana Horunisa, NPM 1, izin melanjutkan materi mengenai memonitori dan melaporkan hasil. Ukuran seperti waktu pelatihan, perputaran karyawan, dan skor kepuasan staf pada survei karyawan akan memonitori pembelajaran organisasional. Hasil dari pembelajaran itu adalah perbaikan proses yang kontinu. Ukuran seperti waktu tenggang, jumlah kerusakan, dan biaya aktivitas dapat menilai perbaikan. Pelanggan akan menilai waktu respon yang lebih baik, kualitas yang lebih tinggi, permintaan yang meningkat digabungkan dengan biaya yang lebih rendah untuk membuat dan mengirimkan produk serta jasa yang nantinya akan menghasilkan kenaikan profitabilitas dan laba produk. Organisasi yang berhasil secara terus-menerus akan mengulangi siklus tersebut, di mana pembelajaran menghasilkan perbaikan proses yang menimbulkan
peningkatan kepuasan pelanggan yang menimbulkan peningkatan kekuatan keuangan yang menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai siklus pembelajaran yang baru dan perbaikan proses. Menimbang biaya dan manfaat. Perancang sistem pengendalian manajemen harus selalu menimbang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Manfaat dan biaya sistem pengendalian manajemen seringkali sulit diukur dan keduanya mungkin menjadi nyata hanya setelah diimplementasikan. Sebagai contoh, Direktur Kebijakan Akuntansi Citicorp menyatakan bahwa setelah menggunakan sistem pengendalian manajemen yang terinci, selama beberapa tahun baru terbukti bahwa sistem tersebut terlalu mahal untuk dilaksanakan dibandingkan dengan manfaat yang diperkirakan. Akibatnya, Citicorp kembali ke sistem pengendalian biaya yang lebih sederhana dan lebih murah. Keterkendalian dan pengukuran kinerja keuangan. Sistem pengendalian manajemen sering membedakan antara peristiwa yang dapat dikendalikan dan peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Tidak hanya hal itu saja, manajer juga membedakan antara biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Istilah tersebut merujuk pada keterkendalian relatif dan bukan absolut, atau tidak ada biaya yang sepenuhnya berada di bawah kendali manajer. Biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost merupakan biaya yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manajer hingga taraf tertentu yang masuk akal. Biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable cost merupakan setiap biaya yang tidak dapat secara layak dipengaruhi manajemen dalam rentang waktu tertentu. Sebagai contoh, Dow Chemical mungkin akan mempertimbangkan biaya minyak mentah yang digunakan untuk membuat berbagai bahan kimia sebagai tidak dapat dikendalikan oleh manajer pabrik bahan kimia karena manajer tidak dapat mengendalikan harga pasar minyak mentah. Di sisi lain, Dow Chemical mungkin akan mempertimbangkan biaya tenaga kerja sebagai dapat dikendalikan oleh manajer, seperti pengaruh kontrak serikat kerja terhadap tarif upah dan pemakaian tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban. Perancang sistem pengendalian manajemen mengidentifikasi tanggung jawab setiap manajer dengan menetapkan pusat pertanggungjawaban berdasarkan apa yang dapat dikendalikan oleh manajer. Pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan serangkaian aktivitas dan sumber daya yang dibebankan kepada manajer, sekelompok manajer, atau karyawan lain. Sebagai contoh, apabila satu set mesin dan aktivitas mesin mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi supervisor produksi. Departemen produksi penuh mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi kepala departemen, sedangkan seluruh organisasi mungkin merupakan pusat pertanggungjawaban bagi presiden direktur. Di beberapa organisasi, kelompok karyawan berbagi tanggung jawab demi menciptakan kepemilikan yang luas dari keputusan manajemen, memungkinkan pengambilan keputusan yang kreatif, dan mencegah kekhawatiran satu orang atas resiko mendominasi keputusan. Jadi, perancang sistem menerapkan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi bagian mana dari organisasi yang memiliki tanggung jawab utama atas setiap tindakan, mengembangkan ukuran dan target kinerja, serta merancang laporan ukuran dan tindakan berganda yang dimonitori oleh sistem pengendalian manajemen. Pusat biaya, laba, dan investasi. Untuk yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Manajer bertanggung jawab hanya atas biaya saja. Pusat biaya mungkin meliputi seluruh departemen atau suatu departemen mungkin berisikan beberapa pusat biaya. Sebagai contoh, walaupun satu manajer dapat mengawasi departemen perakitan, departemen tersebut mungkin berisikan beberapa lini perakitan dan setiap lini perakitan mungkin dianggap sebagai pusat biaya yang terpisah. Demikian juga dalam setiap lini, setiap mesin yang terpisah mungkin merupakan pusat biayanya sendiri. Yang kedua ada pusat laba atau profit center. Manajer bertanggung jawab mengendalikan pendapatan serta biaya, yaitu profitabilitas. Berdasarkan namanya, pusat laba dapat muncul dalam organisasi nirlaba apabila pusat pertanggungjawaban menerima pendapatan atas jasanya. Yang ketiga ada pusat investasi atau investment center, yaitu membebankan tanggung jawab atas investasi menjadi tanggung jawab pusat laba. Keberhasilan pusat investasi bergantung pada laba dan modal yang diinvestasikan, yang diukur dengan mengaitkan laba yang dihasilkan dengan nilai modal yang digunakan. Untuk selanjutnya ada margin kontribusi.
Banyak organisasi menggabungkan pendekatan kontribusi untuk mengukur laba dengan akuntansi pertanggungjawaban. Organisasi itu melaporkan berdasarkan perilaku biaya serta tingkatan keterkendalian. Di sini ada Peraga 94 yang menunjukkan bagian organisasi perusahaan retail. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini terdapat Peraga 95 yang menyediakan perspektif tentang bagaimana laporan sistem pengendalian manajemen dapat menekankan perilaku biaya, keterkendalian, kinerja manajer, dan kinerja pusat pertanggungjawaban secara simultan. Nah, di Peraga 9 ini menunjukkan margin kontribusi yang dihitung dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Rasio margin kontribusi yang didefinisikan sebagai rasio margin kontribusi terhadap penjualan terutama bermanfaat untuk memprediksi dampak perubahan jangka pendek volume penjualan terhadap laba. Manajer mungkin menghitung dengan cepat perubahan laba yang diharapkan dengan mengalihkan rasio margin kontribusi dengan perubahan dolar penjualan yang diharapkan. Sebagai contoh, rasio margin kontribusi untuk daging di West Division adalah $180 dibagi dengan $900 menghasilkan 0,20. Kenaikan penjualan daging sebesar $1.000 di West Division harus menghasilkan kenaikan margin kontribusi dan laba sebesar $200 yang didapat dari 0,20 dikali $1.000 menghasilkan $200. Jika tidak ada perubahan harga jual, beban operasi variabel per unit biaya tetap atau bauran penjualan. Baik, saya Lenarda Suratkobu NPM 073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk beberapa slide berikut. Nah, pada penjelasan ini masih kelanjutan dari penjelasan teman saya di slide sebelumnya. Langsung saja, kontribusi yang dapat dikendalikan oleh manajemen segmen. Nah, perancang sistem pengendalian manajemen membedakan antara segmen sebagai investasi ekonomi dan manajer sebagai pengambil keputusan. Sebagai contoh, periode kekeringan yang berkepanjangan ditambah dengan populasi yang menua mungkin mempengaruhi secara berlawanan keinginan untuk terus melakukan investasi ekonomi di sebuah resource key. Namun, manajer resort mungkin melakukan pekerjaan yang baik dalam situasi yang berlawanan tersebut. Nah, seperti dalam Peraga 9/5, memisahkan biaya berdasarkan keterkendalian, di mana manajer bagian daging di toko 1 mungkin memiliki pengaruh terhadap beberapa iklan lokal tetapi tidak iklan lainnya, di mana beberapa gaji tetap tetapi tidak gaji lainnya, dan lain sebagainya. Nah, manajer daging di kedua divisi dan tingkat toko mungkin tidak mempengaruhi penyusutan toko atau gaji presiden direktur. Manajer di semua tingkat akan membantu menjelaskan total kontribusi segmen, tetapi mereka hanya bertanggung jawab atas kontribusi yang dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita ke sisi kanan Peraga 9/5. Kita melihat alokasi bagian biaya tetap saja ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Contohnya, pertimbangan baris dengan biaya tetap yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Dari biaya tetap sebesar $160.000 yang dikendalikan manajer West Division, Departemen Serba Ada, Produksi, dan Daging hanya mengendalikan sebesar $140.000. Nah, pengalokasian biaya tetap West Division yang tersisa sebesar $20.000 karena tidak dapat dikendalikan lebih jauh dalam bagan organisasi. Nah, berarti manajer West Division mengendalikan semua biaya tetap sebesar $160.000, tetapi tingkat di bawahnya, dalam hal ini manajer Serba Ada, Produksi, dan Daging, hanya mengendalikan sebesar $140.000. Demikian juga manajer daging mengendalikan biaya tetap sebesar. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Pengukuran kinerja non-keuangan. Langsung saja, pengendalian kualitas. Banyak perusahaan menggunakan matriks kinerja yang mengukur kualitas produk atau jasanya.
di mana pengendalian kualitas atau quality control adalah upaya untuk memastikan bahwa produk dan jasa dihasilkan sesuai dengan permintaan pelanggan. Kebutuhan pelanggan mendefinisikan kualitas. Sebagai contoh, pelanggan menilai kualitas sebuah mobil relatif terhadap kebutuhannya akan reliabilitas, kinerja, gaya, keamanan, citra, dan atribut lainnya. Berikut di samping ini merupakan Praga 9-7 Eastside Manufacturing Company. Pada Praga 9-7 menunjukkan bahwa kegagalan internal atau eksternal merupakan penyebab sebagian besar biaya yang dikeluarkan oleh Eastside Manufacturing Company. Akan tetapi, biaya-biaya tersebut hampir pasti dinyatakan terlalu rendah karena mengabaikan biaya oportunitas penundaan internal dan hilangnya penjualan. Sebagai contoh, masalah kualitas pada mobil buatan Amerika Serikat pada tahun 1980-an telah menyebabkan penurunan penjualan selama beberapa tahun, di mana biaya oportunitas atas penjualan masa depan yang hilang jauh lebih signifikan ketimbang biaya berwujud antara yang diukur dalam setiap laporan biaya kualitas. Nah, pada tahun-tahun belakangan ini, semakin banyak perusahaan Amerika Serikat yang beralih dari pendekatan tradisional untuk mencapai kualitas dengan melakukan inspeksi di dalamnya. Baik, langsung saja pada slide ini masih kelanjutan dengan Praga 9-7. Nah, biaya laporan kualitas atau cost of quality report di mana merupakan laporan yang menunjukkan dampak keuangan dari kualitas. Nah, laporan biaya kualitas yang ditunjukkan dalam Praga 9-7 mengukur 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, pencegahan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan produk atau pengiriman jasa substandar termasuk analisis rekayasa demi memperbaiki rancangan produk untuk manufaktur yang lebih baik, perbaikan proses produksi, peningkatan kualitas input bahan, dan program pelatihan karyawan. Kedua, penilaian. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang rusak, termasuk inspeksi dan pengujian. Ketiga, kegagalan internal. Nah, biaya komponen yang rusak dan produk atau jasa akhir yang dibuang atau dikerjakan kembali, juga biaya penundaan yang disebabkan oleh produk atau jasa yang rusak. Dan yang terakhir, keempat, kegagalan eksternal, di mana biaya yang disebabkan oleh pengiriman produk atau jasa yang rusak kepada pelanggan, seperti beban perbaikan, pengembalian, dan garansi. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Pendekatan manajemen mutu total atau Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM. Nah, Total Quality Management adalah pendekatan terhadap kualitas yang berfokus pada pencegahan kerusakan dan pencapaian kepuasan pelanggan. Nah, banyak perusahaan telah menerapkan pendekatan yang pertama kali diungkap oleh warga Amerika, W. Edward Deming, dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang beberapa dekade yang lalu. Nah, pendekatan TQM ini dibangun atas asumsi bahwa organisasi meminimalkan biaya kualitas ketika mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Nah, TQM adalah penerapan prinsip-prinsip kualitas pada semua usaha organisasi untuk memuaskan pelanggan. TQM memiliki implikasi yang signifikan bagi tujuan organisasi, struktur, dan sistem pengendalian manajemen. Lanjut, pada slide ini tertera sebuah gambar di mana gambar itu merupakan Praga Strip 8 Eastside Manufacturing Company. Nah, bagan pengendalian kualitas.
Baik, jadi untuk mengimplementasikan TQM, organisasi melatih karyawan untuk menyiapkan, mengimplementasikan, dan bertindak sesuai pengendalian kualitas seperti pada Praga 9-8. Nah, bagan pengendalian kualitas atau Quality Control Chart adalah plot statistik atas ukuran berbagai dimensi atau atribut kualitas produk, di mana plot tersebut membantu mendeteksi penyimpangan proses dan mengidentifikasi variasi dimensi atau atribut produk yang berlebihan yang harus diatasi oleh insinyur proses atau desain. Nah, pada bagan di Praga 9-8 menunjukkan bahwa kecuali untuk periode yang singkat menjelang akhir bulan April, Eastside Manufacturing Company umumnya tidak memenuhi tujuan kerusakan sebesar 0,6% kerusakan. Nah, manajer yang melihat bagan ini harus tahu bahwa mereka akan mengambil tindakan korektif. Nah, tindakan korektif itu sendiri adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yang dikenali atau situasi lain yang tidak diinginkan. Saya Herna Lasyuwanti, NPM 083, ingin melanjutkan pembahasan dan menjelaskan mengenai pengendalian waktu siklus. Dan sebelumnya, pengurangan waktu siklus itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas. Nah, waktu siklus atau cycle time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Hal ini merupakan ikhtisar ukuran efisiensi dan efektivitas dan juga merupakan pemicu biaya yang penting. Nah, waktu siklus yang lebih cepat memerlukan proses yang berjalan mulus dan berkualitas tinggi. Maka, dengan itu juga menciptakan peningkatan fleksibilitas dan membawa produk atau jasa ke pelanggan dengan lebih cepat, yang akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, salah satu cara untuk mengukur waktu siklus dengan melekatkan pengidentifikasian seperti barcode atau RFID, Radio Frequency Identification, tag ke setiap komponen atau produk, dan menggunakan scanner atau pemindai untuk membaca kode pada akhir setiap tahap penyelesaian. Nah, penggunaan tag juga memungkinkan penelusuran bahan dan produk yang efektif untuk persediaan, penjadwalan, dan pengiriman. Nah, untuk selanjutnya mengenai contoh laporan waktu siklus. Di sini menunjukkan bahwa Eastside Manufacturing Company telah memenuhi tujuan waktu siklusnya pada 2 dari 5 tahap proses produksinya. Nah, laporan ini serupa dengan laporan anggaran fleksibel, tetapi varian di sini diukur dalam unit waktu, bukan dolar pendapatan atau biaya. Jadi, yang pertama, tahap proses pemrosesan bahan. Waktu siklus aktual 2,1, waktu siklus standar 2,5. Maka varian yaitu selisih antara 2,1 dan 2,5, yaitu 0,4. Dan itu menguntungkan karena waktu siklus standar lebih besar dari waktu siklus aktual. Kemudian, pada tahap proses perakitan papan sirkuit, waktu siklus aktual 44,7, sedangkan waktu siklus standar 28,8, maka varians yaitu selisih antara 44,7 dengan 28,8, yaitu 15,9, yang mana tidak menguntungkan. Nah, bahan berkualitas buruk menyebabkan pengerjaan ulang. Nah, maka tidak menguntungkannya karena waktu siklus aktual lebih besar dari waktu siklus standar. Kemudian tahap proses perakitan unit daya, yang mana waktu siklus aktual 59,6, sedangkan waktu siklus standar 36,2, dengan varian selisih antara 59,6 dengan 36,2, yaitu 23,4. Nah, di sini tidak menguntungkan karena waktu siklus aktual lebih besar dari waktu siklus standar. Karena perubahan rekayasa mengharuskan pembangunan kembali semua unit daya.
Nah, selanjutnya tahap proses perakitan produk. Dengan waktu siklus aktual 14,6, sedangkan waktu siklus standar 14,7, dengan varian yaitu selisih antara 14,6 dengan 14,7, dengan hasil 0,1. Nah, di sini menguntungkan karena waktu siklus standar lebih besar dari waktu siklus aktual. Nah, selanjutnya tahap proses uji fungsional dan lingkungan. Nah, di sini waktu siklus aktual 53,3, waktu siklus standar 32,0, dengan varian selisih antara 53,3 dengan 32,0, yaitu 21,3. Nah, di sini tidak menguntungkan karena waktu siklus aktual lebih besar dari waktu siklus standar, yang mana kegagalan perangkat lunak dalam prosedur pengujian memerlukan pengujian ulang. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengendalian produktivitas. Nah, sebelumnya produktivitas ini adalah ukuran output dibagi dengan input. Semakin sedikit input yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu, semakin produktif organisasi. Akan tetapi, definisi sederhana ini menimbulkan pertanyaan pengukuran yang sulit. Bagaimana perusahaan harus mengukur output dan input? Nah, persoalan pengendalian manajemen yang spesifik biasanya menentukan ukuran yang paling tepat. Organisasi padat karya, terutama organisasi jasa, berfokus pada meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga ukuran berdasarkan tenaga kerja adalah yang tepat. Nah, perusahaan manufaktur memonitor penggunaan bahan yang efisien. Bagi perusahaan itu, ukuran bahan yang dihasilkan atau rasio output bahan terhadap input bahan mungkin merupakan indikator produktivitas yang bermanfaat. Nah, selanjutnya pada paragraf 9/10 menunjukkan 12 contoh ukuran produktivitas. Di sini ukuran sangat bervariasi sesuai dengan jenis sumber daya yang ingin digunakan manajemen secara efisien. Nah, di sini ada sumber daya tenaga kerja, output yang mungkin pembilang, jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan untuk output yang bagus. Dibagi dengan input yang mungkin atau penyebut, jam tenaga kerja aktual yang digunakan. Yang kedua, pendapatan penjualan dibagi dengan jumlah karyawan. Yang ketiga, pendapatan penjualan dibagi biaya tenaga kerja langsung. Keempat, aktivitas deposit atau pinjaman bank oleh bank dibagi jumlah karyawan. Kelima, ini ada telepon pelayanan dibagi dengan jumlah karyawan. Yang terakhir ini ada pesanan pelanggan dibagi jumlah karyawan. Nah, sumber daya yang kedua ini ada bahan, output yang mungkin atau pembilang, berat output dibagi berat input, input yang mungkin penyebut. Nah, yang kedua ini jumlah unit yang bagus dibagi dengan total jumlah unit. Kemudian sumber daya yang ketiga itu ada peralatan, modal, kapasitas fisik. Di sini output yang mungkin pembilang, waktu atau misalkan jam yang digunakan dibagi dengan input yang mungkin atau penyebut waktu yang tersedia untuk digunakan. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk digunakan dibagi dengan waktu, misalkan 24 jam per hari. Nah, selanjutnya ada jam mesin yang diharapkan untuk output yang bagus dibagi dengan jam mesin aktual. Nah, yang terakhir ini ada pendapatan penjualan dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya mengenai pilihan ukuran produktivitas. Pilihan akan menentukan insentif yang diciptakan oleh sistem pengendalian manajemen. Nah, sebagai contoh, jika manajemen puncak mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan produktivitas tenaga kerja langsung, manajer tingkat yang lebih rendah akan berfokus pada perbaikan ukuran spesifik tersebut. Tantangan dalam memilih ukuran produktivitas adalah menghindari motivasi keputusan, meningkatkan satu dimensi kinerja dengan mengorbankan dimensi lainnya. Sebagai contoh, mengukur dan menghargai produktivitas per mesin akan menyediakan insentif bagi proses produksi yang lebih lama. Akan tetapi proses produksi yang lebih lama mungkin menghasilkan biaya penanganan dan penyimpanan persediaan yang lebih besar.
Nah, penggunaan satu ukuran produktivitas hampir mungkin tidak akan menghasilkan perbaikan kinerja secara keseluruhan. Pemilihan ukuran kinerja memerlukan antisipasi trade-off yang akan dilakukan karyawan. Untuk selanjutnya, mengenai ukuran produktivitas setelah beberapa waktu, perubahan proses atau tingkat inflasi dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan. Sebagai contoh, pertimbangkan produktivitas tenaga kerja di Adobe System. Salah satu ukuran produktivitas adalah pendapatan penjualan per karyawan. Di sini, total pendapatan dalam jutaan pada tahun 2001 sebesar $1.230, sedangkan tahun 2011 sebesar $4.216 dengan persentase perubahan 243%. Kemudian lanjut pada karyawan tahun 2001 sebanyak 3.043, sedangkan tahun 2011 sebanyak 9.925 dengan persentase perubahan 226%. Kemudian pendapatan per karyawan belum disesuaikan dengan inflasi, yang mana pada tahun 2001 sebesar 404.206 didapatkan dari 1.230.000.000 rupiah dibagi dengan karyawan sebanyak 3.043. Nah, sedangkan pada tahun 2011 juga sama, pendapatan per karyawannya menghasilkan $424.786 dengan persentase perubahan yaitu 5%. Dengan ukuran itu, Adobe telah mencapai kenaikan produktivitas tenaga kerja sebesar 5% karena jumlah karyawan tumbuh lebih lambat dari total pendapatan. Akan tetapi, total pendapatan belum disesuaikan dengan pengaruh inflasi karena inflasi setiap dolar pada tahun 2001 sama dengan $1,27 pada tahun 2011. Nah, maka dari itu total pendapatan dalam jutaan tahun 2001 sebesar $1.562 didapatkan dari total pendapatan tahun 2001 sebelum adanya inflasi itu sebesar $1.230 dikali dengan $1,27. Maka dari itu menghasilkan total pendapatan pada tahun 2001 $1.562. Kemudian untuk total karyawan itu tetap sama sebesar 3.043. Maka pendapatan per karyawan itu sebesar 513.309. Pada tahun 2011 itu tetap sama, yaitu $424.786 dengan persentase perubahan sebesar minus 17%. Nah, penyesuaian pengaruh inflasi mengungkapkan bahwa produktivitas tenaga kerja Adobe sebenarnya menurun sebesar 17%, bukan 5%. Selanjutnya mengenai balance scorecard. Sebelumnya, balance scorecard ini disebut BSC adalah sistem yang mencari keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan dalam proses pengukuran kinerja, menghubungkan kinerja dengan penghargaan, dan memberikan pengakuan eksplisit atas hubungan antara pengukuran kinerja dan tujuan serta sasaran organisasi. Nah, balance scorecard klasik yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton mencakup indikator kinerja kunci, yang mana ukuran yang mendorong organisasi memenuhi tujuannya yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori. 1. Keuangan, 2. Pelanggan, 3. Proses bisnis internal, dan 4. Inovasi dan pembelajaran. Beberapa perusahaan menggunakan terminologi yang lain dan beberapa memasukkan kategori tambahan. Yang paling umum adalah kategori tambahan untuk karyawan dan stakeholder lainnya. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan balance scorecard ini merinci kategori yang akan digunakan setiap segmen bisnis, tetapi mengizinkan segmen memilih ukuran kinerja yang relevan untuk setiap kategori. Sebagai contoh di sini, Philips Electronics menggunakan kategori dan indikator kinerja pada paragraf 9/11.
Pada kategori pertama ada keuangan, di sini indikatornya laba ekonomi yang direalisasi, laba operasi, modal kerja, arus kas operasional, dan perputaran persediaan. Yang kedua ada kategori pelanggan dengan indikator peringkat dalam survei pelanggan, pangsa pasar, tingkat pesanan berulang, keluhan, dan indeks merek. Yang kategori ketiga proses dengan indikator persentase penggunaan waktu siklus, proses, kemudian jumlah perubahan rekayasa, kemudian utilisasi kapasitas, kemudian waktu respon pesanan, kemudian kemampuan proses. Nah, untuk kategori keempat ini ada kompetensi kepemimpinan, kemudian persentase perputaran paten yang dilindungi, kemudian hari pelatihan berkaryawan, partisipasi tim perbaikan kualitas. Nah, selanjutnya mengenai sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa, pemerintahan, dan nirlaba. Kunci bagi keberhasilan pengendalian manajemen organisasi ini adalah pelatihan yang tepat dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategis organisasi yang disertai dengan pemantauan yang konsisten atas ukuran yang dipilih agar sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, kunci tersebut sama pentingnya dalam organisasi yang berorientasi jasa. Organisasi pemerintahan dan nirlaba ini menghadapi kesulitan lainnya ketika organisasi nirlaba menghadapi tujuan yang bertentangan, trade-off, yang tepat ditentukan oleh pengaruh bersihnya terhadap bottom line keuangan. Ketika organisasi pemerintah dan nirlaba menghadapi tujuan yang bertentangan seperti kapan, di mana, dan kepada siapa mereka akan menyediakan jasa, trade-off yang relevan seringkali tidak jelas. Karena organisasi itu tidak memiliki fungsi tujuan yang didefinisikan yang dengan tepat yang merinci cara menetapkan trade-off tersebut. Nah, sistem pengendalian manajemen dalam organisasi nirlaba mungkin tidak akan pernah dikembangkan lebih canggih seperti di perusahaan yang mencari laba, karena hal-hal berikut. 1. Tujuan dan sasaran organisasi kurang jelas. Lebih lanjut, seringkali terdapat tujuan dan sasaran berganda yang memerlukan trade-off yang sulit. Nah, yang kedua ini para profesional cenderung mendominasi organisasi nirlaba. Jadi, para profesional ini misalnya guru, pengacara, dokter, ilmuwan, dan pakar ekonomi. Cenderung karena statusnya yang dianggap profesional, mereka seringkali kurang reseptif terhadap pemasangan sistem pengendalian formal. Nah, yang ketiga, pengukuran lebih sulit karena 1. Tidak ada ukuran laba, 2. Terdapat jumlah biaya tetap diskresioner yang sangat besar. Nah, yang keempat, terdapat tekanan kompetitif yang tidak begitu ketat dari organisasi lain atau pemilik untuk memperbaiki sistem pengendalian manajemen. Akibatnya banyak kota seperti di Amerika Serikat menswastanisasikan beberapa jasa penting seperti sanitasi melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Nah, yang kelima, peran penganggaran, yaitu alih-alih sebagai proses perencanaan yang rumit, seringkali menjadi permainan tawar-menawar dengan sumber pendanaan demi memperoleh otorisasi sebesar mungkin. Yang terakhir, motivasi dan insentif karyawan mungkin berbeda dari karyawan organisasi pencari laba. Nah, untuk selanjutnya mengenai masa depan sistem pengendalian manajemen. Di sini begitu organisasi menjadi matang dan lingkungannya berubah, manajer akan memperluas serta memperbarui alat pengendalian manajemennya. Nah, sistem pengendalian manajemen ini juga harus berevolusi atau organisasi mungkin tidak dapat mengelola sumber dayanya secara efektif atau secara efisien. Ikhtisar prinsip pengendalian manajemen akan selalu penting dan dapat memandu perancangan ulang sistem adalah sebagai berikut. 1. Selalu perkirakan bahwa individu akan bertindak demi kepentingannya sendiri.
Jadi mungkin merasa terkejut bahwa beberapa individu akan bertindak tanpa mementingkan diri sendiri, tetapi sistem pengendalian manajemen harus dirancang untuk memanfaatkan perilaku manusia yang lebih umum. Yang kedua, merancang insentif, sehingga individu yang mengejar kepentingannya sendiri juga mencapai tujuan organisasi, karena biasanya ada tujuan berganda, rancang dengan insentif berganda. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja aktual relatif terhadap kinerja yang direncanakan. Jadi jika layak, revisilah kinerja yang direncanakan agar merefleksikan output aktual yang dicapai. Yang keempat, mempertimbangkan kinerja non-keuangan sebagai determinan penting keberhasilan jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek, manajer mungkin mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik meskipun mengabaikan kinerja non-keuangan, tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi pada jangka panjang. Yang kelima, mengatur ukuran kinerja di seluruh rantai nilai perusahaan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen melibatkan semua aktivitas yang penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang keenam, secara periodik mereview keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Jadi apakah organisasi mencapai tujuannya secara keseluruhan, apakah tindakan yang dimotivasi oleh sistem pengendalian manajemen menghasilkan pencapaian tujuan, apakah individu memahami sistem pengendalian manajemen dan secara efektif menggunakan informasi yang disediakan. Nah, yang terakhir ini mempelajari keberhasilan dan kegagalan pengendalian manajemen pesaing di seluruh dunia. Manajer dapat belajar dari keberhasilan aplikasi teknologi baru dan pengendalian manajemen dengan membaca buku atau menghadiri kursus yang mengurangi sistem pengendalian manajemen di perusahaan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.